Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Novita, saya mahasiswi D3 Perawatan Umri. Saya ingin membuat presentasi video yang diberikan tugas oleh Bu Iis. Baik, selamat menyaksikan. Oke, baiklah, kita akan mempresentasikan tentang tindakan keperawatan klisma dan melakukan evaluasi eliminasi fekal, yaitu yang diberikan oleh Bu Iis. Pertama, kita akan membahas tentang klisma. Nah, pengertian dari klisma ini yaitu tindakan yang memasukkan suatu larutan seperti jeli untuk diolesi dengan perisalin cairan atau pelumas yang dimasukkan ke dalam kolon. Nah, indikasi dari klisma ini adalah konstipasi, kebiasaan buang air besar yang tidak teratur, penggunaan laksatin yang berlebihan, peningkatan stres psikologis, infeksi feses, persiapan praoperasi. Untuk tindakan diagnostik pasien dengan malena. Nah, macam-macam dari klisma ini ada 3. Cleansing, yaitu membersihkan, carminative, mengobati, dan retention, menahan. Pertama, kita akan membahas tentang cleansing, yaitu membersihkan. Nah, pengertian dari cleansing itu merangsang peristaltik dengan mengiritasi kolon dan rektum, atau dengan merenggangkan interstisial dengan memasukkan volume cairan. Nah, di cleansing ini ada 3 jenis: hukna rendah, hukna tinggi, dan glycerin spuit. Pertama, kita akan membahas tentang hukna rendah. Nah, hukna rendah atau disebut low enema, yaitu memasukkan cairan hangat ke dalam kolon descendens melalui anus menggunakan kanula rektal melalui anus. Nah, tujuannya itu meningkatkan defekasi dengan merangsang peristaltik, mengosongkan usus sebagai persiapan operasi atau kolonoskopi, dan tindakan pengobatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukna tinggi. Nah, hukna tinggi atau disebut dengan high enema adalah tindakan memasukkan cairan hangat ke dalam kolon ascendant dengan menggunakan kanula usus dengan ketinggian irigator 30 cm dengan posisi semis kanan. Pemberian cairan hangat diberikan sekitar 50-100 ml. Nah, tujuan dari hukna tinggi ini membantu melakukan feses akibat konstipasi atau inspeksi fekal, membantu defekasi normal sebagai bagian dari program latihan defekasi atau bowel training program, tindakan pengobatan atau pemeriksaan diagnostik. Yang terakhir, glycerin spuit, memasukkan cairan melalui anus ke dalam kolon sigmoid dengan menggunakan spuit glycerin. Tujuannya untuk melunakkan feses dan merangsang buang air besar serta sebagai tindakan pengobatan. Selanjutnya yang kedua, carminative atau mengobati. Carminative diberikan untuk mengeluarkan flatus. Nah, larutan yang dimasukkan dalam rektum untuk mengeluarkan gas di mana ia merenggangkan peristaltik. Berarti carminative ini tujuannya untuk merenggangkan peristaltik. Nah, untuk orang dewasa dimasukkan 60-180 ml. Contoh enema carminatif ialah larutan GMW yang mengandung 30 ml magnesium, 60 ml gliserin, dan 90 air. Yang ketiga adalah retention atau menahan. Retention enema yaitu memasukkan oil atau pelumas ke dalam rektum dan kolon sigmoid. Pelumas tersebut tertahan untuk waktu yang lama, 1-3 jam. Nah, berarti ditahan dalam sampai waktu yang 1-3 jam pelumas itu. Nah, pelumas itu bekerja untuk melumasi rektum dan kanal anal yang akhirnya memudahkan jalannya feses. Nah, dampak dari pemberian itu juga memiliki posisi positif dan memiliki sisi posisi negatif. Nah, di sini kita akan membahas sisi positifnya dulu, yaitu membersihkan kolon bagian bawah descendant menjelang tindakan operasi. Sebagai jalan alternatif pemberian obat, menghilangkan distensi usus, memudahkan proses defekasi, dan meningkatkan mekanika tubuh. Sedangkan negatifnya, jika menggunakan larutan terlalu hangat, akan membakar mukosa usus, dan jika larutan terlalu dingin yang diberikan akan menyebabkan kram abdomen. Nah, jadi bisa menyebabkan kram. Nah, jika kalian memiliki kontrol stikte yang buruk, tidak akan mampu menahan larutan enema, kayak rasa sakit yang perih gitu.
Selanjutnya kita akan melakukan prosedur tindakan. Yang pertama kita akan melakukan prosedur tindakan hukna rendah dan hukna tinggi. Nah, sebenarnya hukna rendah ini dan hukna tinggi ini memiliki tindakan yang sama, namun sedikit berbeda dari beberapa tindakannya. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang alat dan bahan. Alatnya yaitu irigator, selang, klem. Nah, ukuran selang ini untuk bayi dan anak-anak 10-12 G-Fridge. Dewasa 22-26 G-Fridge. Terus selanjutnya air hangat, bengkok, gel atau vaselin, bisa gel bisa vaselin, kain kasa atau kain bersih atau terus selimut mandi, pispot, perlak dan pengalas, baru handscone. Nah, tahap prosedur pelaksanaannya sebelum tahap berinteraksi melakukan pengecekan program terapi. Apa saja program terapinya? Selalu ingat mencuci tangan, karena bisa jadi kita memegang kuman dan nggak mungkin kan kita melakukan tindakan tanpa mencuci tangan. Menempatkan alat di dekat pasien supaya kita tidak repot nantinya. Tahap orientasi atau perkenalan, memberikan salam dan sebagai pendekatan terapeutik. Saya beri contoh. Assalamualaikum Pak, nama saya Siska Novita, saya perawat mahasiswi D3 Keperawatan UMRI Pak. Seperti itu. Baru kita menjelaskan tujuan dan prosedur tindakannya. Nah, tujuannya tadi itu apa? Saya tujuannya untuk membantu Bapak mengeluarkan feses, karena sudah beberapa hari Bapak tidak BAB. Terus menanyakan kesiapan kalian sebelum kegiatan dilakukan. Karena ini bersifat privasi, maka kita harus menanyakan apakah pasien bersedia atau tidak. Baru kita lakukan tahap kerja. Nah, yang pertama menjaga privasi, menutup sampiran. Kedua, mengatur posisi, miringkan kiri untuk hukna rendah. Nah, di sini perbedaannya. Untuk hukna rendah sebelah kiri dan untuk hukna tinggi sebelah kanan. Terus meletakkan perlak dan pengalas di bawah bokong pasien. Setelah dimiringkan, maka kita taruhkan perlak di bawah bokong pasien. Nah, menggantikan selimut pasien dengan selimut mandi. Terus meletakkan pispot dengan dekat tempat tidur pasien. Terus menggantungkan irigator yang telah diisi air hangat pada standar ketinggian 50 cm untuk hukna rendah, 30 cm untuk hukna tinggi. Lalu mengeluarkan udara dalam selang, kemudian menutup klem kembali. Terus menggunakan handscone, cuci tangan baru menggunakan handscone. Membuka bokong sehingga anus terlihat. Kita buka sehingga anus tuh terlihat. Mengoleskan jeli pada kanu rektal, kemudian memasukkannya secara perlahan, mengarah ke oblikus panjang insersi 7,5-10 cm, 5-7,5 cm, dan 2,5-35 cm. Menginstruksikan pasien untuk tidak menahan masuknya kandul ke anus dengan cara menghembuskan nafas perlahan melalui mulut. Nah, supaya pasien tidak terlalu menahan sakit, kita anjurkan pasien untuk menghembuskan nafas dan melalui mulut. Terus membuka keran dan membiarkan larutan masuk dengan perlahan. Menutup keran bila air irigator habis atau bila pasien tidak dapat menahan untuk BAB. Memegang pangkal kanul dengan tisu, tarik kanul dari anus. Memasang pispot di bawah bokong pasien untuk BAB. Memberikan anus dan merapikan pasien. Nah, untuk hukna rendah dan hukna tinggi ini mungkin kalau cuma saya jelaskan di PPT saya mungkin agak kurang jelas, maka sebaiknya kalian menonton video YouTube-nya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas spuit gliserin. Nah, alat dan bahannya: spuit gliserin hangat, perlak dan pengalas, pispot, selimut mandi, jeli, bengkok, handscone, dan tisu. Nah, prosedur pelaksanaannya sama seperti tadi. Tahap prainteraksinya, tahap orientasinya juga sama seperti tadi. Maka selanjutnya kita akan membahas tahap kerja saja. Nah, pertama kita tetap harus menjaga privasi pasien. Kedua, kita mengatur posisi miring ke kiri. Meletakkan perlak dan pengalas di bawah bokong kalian. Mengganti selimut pasien dengan selimut mandi. Membuka pakaian bawah klien. Mengisi spuit dengan gliserin 10-20 cc. Udara dikeluarkan
memakai handscoon, membuka bokong hingga terlihat anus, mengoleskan jeli pada ujung kanul kemudian mencabut dari anus. Biarkan untuk beberapa saat. Baru menginstruksikan pasien untuk tidak menahan masuknya kanul ke anus, biarkan untuk beberapa saat. Memasukkan gliserin dengan perlahan, memegang pangkal kanul dengan tisu, kemudian mencabut dari anus. Biarkan untuk beberapa saat. Memasang pispot di bawah bokong pasien untuk BAB. Dan baru kita merapikan pasien. Selanjutnya saya akan membahas evaluasi fekal. Nah, saya di sini akan membahas tentang ASKEP atau asuhan keperawatan diare. Nah, pengkajiannya itu yang pertama aktivitas istirahat. Gejalanya gangguan pola tidur, misalnya insomnia, kelemahan, perasaan hiper dan ansietas, peningkatan aktivitas, partisipasi dalam latihan energi tinggi. Tandanya itu periode hiperaktivitasi, latihan keras terus-menerus. Nah, sirkulasinya, gejalanya perasaan dingin pada ruang hangat, tanda tekanan darah rendah, takikardi, bradikardi, distrimia. Baru integritas ego, gejalanya ketidakberdayaan atau putus asa gangguan. Gambaran dari melaporkan diri sendiri sebagai gendut terus-menerus, memikirkan bentuk tubuh dan berat badan, takut berat badan meningkat, harapan diri tinggi, dan marah. Tandanya itu status emosi depresi menolak, marah, dan ansietas. Eliminasi, gejalanya diare, konstipasi, nyeri abdomen dan distres, kembung, penggunaan laksatif atau diuretik. Nah, baru kita lihat pengkajian dari makanan dan cairannya. Gejalanya lapar terus-menerus atau menyangka lapar. Nafsu makan normal atau meningkat. Nah, tandanya itu penampilannya kurus, kulitnya kering, kuning, pucat dengan turgor yang buruk, pembengkakan kelenjar salivah, luka rongga mulut, luka tenggorokan terus-menerus, muntah berdarah, luka gusi luas. Hygiene-nya peningkatan tumbuhan, tandanya peningkatan pertumbuhan rambut pada tubuh, kehilangan rambut atau aksila pubis, rambut dangkal, tak bersinar, kuku rapuh, tanda erosi email gigi, kondisi gusi burung. Selanjutnya, neurosensori. Tandanya, efek depresi, mungkin depresi, perubahan mental, apatis, bingung, gangguan memori, karena malnutrisi, kelaparan. Baru selanjutnya, nyeri kenyamanan, gejalanya sakit kepala. Keamanan, tandanya penurunan suhu tubuh, berulangnya masalah infeksi. Interaksi sosial, gejalanya latar belakang kelas menengah atau atas, ayah pasif atau ibu dominan, anggota keluarga dekat, kebersamaan dijunjung tinggi, batas pribadi tak dihargai, riwayat menjadi diam, anak yang dapat bekerja sama, masalah kontrol isu dalam berhubungan, mengalami upaya mendapat kekuatan. Selanjutnya, seksualitas. Gejala tidak ada sedikitnya 3 siklus menstruasi berturut-turut, menyangkal atau kehilangan minat seksual. Tandanya atrofi payudara, amenorrea. Selanjutnya, penyuluhan pembelajaran. Gejala riwayat keluarga lebih tinggi dari normal untuk insidan, depresi, keyakinan. Praktik kesehatan, misalnya yakin makanan punya terlalu banyak kalori, penggunaan makanan sehat. Asuhan keperawatan diare, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan, hipertermi, kerusakan integritas kulit, dan gangguan eliminasi. Intervensi pertama, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan output yang berlebihan dengan intake yang kurang. Tujuannya untuk kebutuhan cairan terpenuhi, kriteria hasil turgor kulit elastis dan mukosa bibir lembab. Intervensinya, kaji status dehidrasi, mata, turgor kulit, membran mukosa. Rasionalnya, menunjukkan kehilangan cairan berlebihan atau dehidrasi. Kedua, kaji pemasukan dan pengeluaran cairan. Rasionalnya, memberikan informasi tentang keseimbangan cairan, fungsi ginjal, dan kontrol penyakit usus juga merupakan pedoman untuk mengganti cairan. Terus, monitor TTV. Rasionalnya dapat membantu mengevaluasi pernyataan verbal dan keefektifan intervensi.
Pemeriksaan laboratorium sesuai program elektrolit Hb, pH, dan albumin. Rasionalnya untuk menentukan kebutuhan penggantian dan keefektifan terapi. Kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian obat anti diare dan antibiotik. Rasionalnya untuk memperbaiki ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan muntah. Tujuannya, kebutuhan nutrisi terpenuhi. Kriteria hasil, berat badan klien kembali normal dan nafsu makan meningkat. Intervensi, timbang berat badan tiap hari. Rasionalnya untuk memberikan info tentang kebutuhan diet atau keefektifan terapi. 2. Monitor intake dan output. Rasionalnya untuk mengetahui berapa banyak masukan dan pengeluaran cairan ke dalam tubuh. 3. Hindari makanan buah-buahan dan hindari diet tinggi serat. Rasionalnya memungkinkan aliran usus untuk memastikan kembali proses pencernaan. Protein perlu untuk integritas jaringan. Lakukan kebersihan mulut setiap habis makan. Rasionalnya, mulut yang bersih dapat meningkatkan rasa makanan. Terus, kolaborasi dengan ahli gizi. Rasionalnya membantu kebutuhan nutrisi pasien dalam perubahan pencernaan dan fungsi usus. Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi. Tujuannya untuk hipertermi teratasi dan kriteria hasil tubuh tidak panas dan suhu tubuh normal. Intervensi, observasi vital psych. Rasionalnya membantu mengevaluasi pernyataan verbal dan keefektifan intervensi. Berikan kompres air hangat. Rasionalnya untuk mengurangi atau menurunkan rasa panas yang disebabkan oleh infeksi. Anjurkan pasien dan keluarga untuk memberikan banyak minum. Rasional untuk mengurangi dehidrasi yang disebabkan oleh output yang berlebihan. Anjurkan pasien dan keluarga untuk memberikan pakaian yang tipis, longgar, dan menyerap keringat. Rasionalnya agar pasien merasa nyaman. Kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian antipiretik. Rasionalnya untuk membantu memulihkan kondisi tubuh dan mengurangi terjadinya infeksi. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan sering BAB. Tujuannya, kerusakan integritas kulit teratasi. Kriteria hasil, kulit utuh dan tidak ada lecet pada area anus. Intervensinya, kaji kerusakan kulit atau iritasi setiap BAB. Rasionalnya untuk mengetahui tanda-tanda iritasi pada kulit, misal kemerahan pada luka. Ajarkan selalu cuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pakaian. Rasionalnya untuk mempertahankan teknik aseptik atau antiseptik. Hindari pakaian dan pengalas tempat tidur yang lembab. Rasionalnya untuk menghindari pada daerah anus terdapat kuman, bakteri karena bakteri suka daerah yang lembab. Observasi keadaan kulit. Rasionalnya pada daerah ini meningkatkan risikonya untuk kerusakan dan memerlukan pengobatan lebih intensif. Kolaborasikan dengan tim medis dalam pemberian obat. Rasionalnya untuk membantu memulihkan kondisi badan. Gangguan eliminasi BAB, diare berhubungan dengan peningkatan frekuensi defekasi. Tujuannya BAB dengan konsistensi lunak atau lembek warna kuning. Kriteria hasilnya menyatakan pemahaman faktor penyebab dan rasional program pengobatan dan meningkatkan fungsi usus, mendekati normal. Intervensi, observasi, catat frekuensi defekasi, karakteristik dan jumlah. Rasional, diare sering terjadi setelah memulai diet. Dorong diet tinggi serat dalam batasan diet dengan memasukkan cairan sedang sesuai diet yang dibuat. Rasionalnya meningkatkan konsistensi feses meskipun cairan perlu untuk fungsi tubuh optimal. Kelebihan jumlah mempengaruhi diare. Batasi masuknya lemak sesuai indikasi. Rasionalnya daya rendah lemak menurunkan risiko feses cairan dan membatasi efek laksatif menurunkan absorpsi lemak. Awasi elektrolit serum. Rasionalnya peningkatan kehilangan gas terpotensial risiko ketidakseimbangan elektrolit di mana dapat menimbulkan komplikasi lebih serius atau mengancam. Berikan obat sesuai indikasi anti diare. Rasionalnya mungkin perlu untuk mengontrol frekuensi defekasi sampai tubuh mengatasi perubahan akibat bedah. Implementasi. Menurut Asmadi 2011, implementasi adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu anak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kemampuan harus dimiliki perawat pada tahap implementasi adalah kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan untuk menciptakan hubungan saling percaya dan saling membantu, kemampuan untuk melakukan teknik psikometrik, kemampuan melakukan observasi sistematis, kemampuan memberikan pendidikan kesehatan, kemampuan advokasi, dan kemampuan evaluasi. Adapun perizinan pada anak dengan mempertahankan cairan elektrolit seimbang, mempertahankan status nutrisi, mempertahankan integritas kulit, minimalkan dampak hospitalisasi, memberikan informasi dan orang tua untuk mengenal penyakit. Evaluasinya, menurut Desmawi Dorosma, evaluasi adalah perawatan adalah perbandingan yang sistematik dan terencana tentang kesehatan klien. Tujuannya ia telah ditetapkan dilakukan dengan cara bersinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Evaluasi adalah suatu alat untuk mengukur suatu perlakuan atau tindakan keperawatan terhadap anak, di mana evaluasi ini meliputi evaluasi formatif atau evaluasi proses yang dilihat setiap selesai melakukan implementasi 41 yang dibuat setiap hari, sedangkan evaluasi hasil dibuat sesuai dengan tujuan yang dibuat mengacu pada kriteria hasil yang diharapkan. Adapun evaluasi yang bisa diharapkan pada anak diare adalah status cairan dan elektrolit yang seimbang, nutrisi anak terpenuhi atau adekuat, gangguan integratif kulit pada daerah anus dapat diatasi, rasa takut anak berkurang, orang tua menyatakan pemahaman tentang penyakit diare bertambah. Dan itu presentasi video yang telah saya sampaikan. Apabila saya ada kekurangan dalam materi ataupun ucapan, mohon ditambah dan dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.